Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, teman-teman, kali ini di hari sebelum bulan Ramadan ini, saya sebelumnya pengen ngucapin dulu ke teman-teman minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang puasa semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Nah, kali ini saya pengen ajak kalian jalan-jalan, terutama buat teman-teman yang mungkin dari luar Bandung ya, belum tahu sama Bandung. Jadi biasanya di Bandung ini salah satu destinasi utamanya itu adalah Lembang. Nah, tapi yang jadi masalah Lembang ini sering banget apa ya kayak macet, crowded gitu ya. Dan kalau lagi long weekend atau lagi musim liburan, jalan menuju Lembang tuh aduh ampun benar-benar bikin kita stres. Nah, kali ini saya pengen ajak kalian buat yuk kita lihat sama-sama jalan alternatif buat menuju ke Lembang. Nah, jadi buat kalian yang mau ke Lembang, gak usah khawatir. Jadi menuju Lembang tuh banyak sekali jalan alternatif yang bisa kalian datengin ya. Gak cuma satu jalur itu aja, lewat Setiabudi itu nggak. Ada beberapa jalur yang bisa kalian lewatin. Nah, salah satunya adalah jalur yang akan kita lewatin ini. Ya, yuk kita sama-sama lihat jalur alternatif menuju ke Lembang. Siapa tahu buat kalian yang orang luar kota atau bahkan orang Bandung yang mungkin belum tahu jalur ini, kalian bisa ikutin kalau misalkan lagi long weekend dan kalian mau ke Lembang tapi kesiangan. Jangan kemana-mana, nonton terus kita ulik jalur alternatif menuju ke Lembang dan sebaliknya dari Lembang menuju ke Bandung. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Oke, kalau kalian dari arah Pasir Kaliki ya teman-teman, dari arah bawah ini kalian pasti akan ngelewatin jalan nih. Jadi mungkin teman-teman kalau dari luar kota yang mungkin tinggalnya atau nginepnya di daerah Pasir Kaliki, daerah Braga gitu ya, daerah-daerah situlah. Nah, mungkin kalian akan kemungkinan besar akan melewati jalan ini Sukajadi. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian pagi-pagi ya sebelum jam 8 gitu ya, atau sebelum jam 9 kalian lewat jalur ini menuju ke arah Lembang diterusin itu sebenarnya masih belum terlalu macet guys. Tapi kalau misalkan kalian udah berangkat dari hotel atau dari rumah itu lebih dari jam 8 ya, atau lebih dari jam 9, sudah bisa dipastikan ketika lagi long weekend itu akan macet. Jadi saya sarankan kalian buat lewat jalur ini. Nah, patokannya adalah Bank BJB ini teman-teman, dan ada pelang jalan Ciamplas, kalian belok kanan aja. Nah, nanti di sini kalian udah tinggal ikutin jalan ya. Jadi ikutin jalan yang ini jalan apa ya namanya, saya juga lupa ya itulah pokoknya jalan Karangsari. Nah, jalan Karangsari. Nah, ini di depan itu kita akan tembus ke jalan Setiabudi teman-teman. Tuh, jadi di depan ini ya, di sana itu adalah jalan Setiabudi. Nah, jadi kali ini yang akan kita lewati rutenya lewat Punclut, tapi kita nggak akan lewat Cimbuluit ya, lewat Cimbuluit bawah itu nggak gitu. Jadi kita akan lewat jalur biasa, jalur alternatif lewat Hegarmana. Nah, Hegarmana ini adalah kawasan kawasan OKL, orang kaya lama gitu. Nah, ini kalian tinggal ikutin jalan, nanti kalian akan tembus. Ini adalah jalan Setiabudi di depan kita. Kalau kalian dari Lembang, itu kalian akan jalan dari atas ya, dari sebelah kiri gitu teman-teman. Itu adalah jalan dari Lembang. Tuh, makanya lihat ramai banget mobil kan ke arah bawah, itu mereka yang biasanya itu dari arah Lembang. Nah, kalian dari sini ambil ke kiri teman-teman ya, ambil lajur sebelah kiri karena di depan ini ada percabangan 2. Yang ke kanan itu ke arah Cipaganti, yang ke kiri ini ke arah Dago, ke arah Ciamplas. Nah, jadi kalian kalau mau ke Pasteur ini lewat kanan, tapi kalau mau ke arah Dago, arah ke Ciamplas, kalian belok ke kiri. Nah, dari sini perhatian teman-teman ya, kita ambil lagi jalur sebelah kiri karena di depan ini ya, kalau kalian lihat ada tulisan Secapa Ade ya, nih perhatiin di depan Secapa Ade, kalian belok kiri teman-teman. Itu ada tulisannya jalan alternatif ke Cimbuluit. Nah, jadi kalau kalian ke Cimbuluit itu bisa lewat sini. Tapi kalau kalian yang nginepnya di daerah Dago, daerah DU,
kalian lewat Cipulit bawah, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ini kalau kalian dari arah Sukajadi, saya saranin kalian lewat sini aja, karena biasanya Cipulit itu relatif agak padat jalanannya. Kalau lewat sini relatif kosong ya, kayak gini aja nih. Nih kalian bisa lihat, ini adalah salah satu komplek ini ya, komplek elit lah, bisa dibilang kompleknya OKL Bandung zaman dulu. Nah dari sini kalian tinggal ikutin jalur aja terus ya, gak belok-belok, ikutin jalur lurus terus, gak ada belok-belok, sampai nanti di ujung jalan ini kalian akan mentok dan ketemu dengan yang namanya Secapa AD. Secapa AD itu adalah Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat. Oke, sekitar kurang lebih 3-5 menit ya kita sampai di Secapa AD teman-teman. Dari tadi kita belok kiri. Nah kita ini di Secapa AD kita belok kanan. Dan habis belok kanan kita akan ketemu dengan belokan ke kiri. Nah ini kita masih di daerah Hegarmanah teman-teman ya. Nah ini jalanan ini nanti akan tembus di Cibuluit ya, kita lihat sama-sama. Nah mungkin teman-teman yang di Bandung sih ada sih yang udah tahu ya jalur ini, tapi banyak juga yang belum tahu ya, terutama mungkin teman-teman yang bukan tinggal atau bukan beredar di daerah Bandung Utara atau Bandung Tengah, mungkin belum terlalu hafal sama jalur ini. Makanya kita kasih lihat. Nah jalannya kayak gini, emang jalannya lumayan sempit ya. Dan jalur ini hanya berlaku buat mobil pribadi teman-teman ya, mobil atau motor pribadi. Jadi kalau bis itu susah buat lewat ke sini. Maksimal banget sampai Elf lah ya, sampai Elf sampai HS itu masih bisa lewat ke sini dengan aman. HS juga sering kok ada yang lewat sini, itu masih aman. Tapi kalau udah bis 3/4 agak repot karena jalannya kalian lihat sendiri, sempit kayak gini. Nah, itu ya, apalagi big bus, waduh big bus mah udah nggak bisa, dijamin nyangkut tuh di pohon tuh. Lihat pohonnya juga kan pendek nih ya. Tuh. Ini ada perumahan The Green Cibuluit. Ada Spanesia juga, ini tempat pijit family, bukan pijit aneh-aneh ya. Dan pastiin kendaraan kalian kalau mau lewat jalur yang bakal kita lewatin kali ini tuh wajib banget buat sehat, karena jalan yang akan kita lewatin adalah tanjakan yang cukup curam. Dimulai dari sini jalannya udah mulai menanjak curam. Jadi kalau mobil kalian tidak sehat, bagusnya kalian ikut macet-macetan aja di daerah Setiabudi ya. Jangan jangan ikut-ikutan lewat sini, karena jalur ini khusus buat yang mobilnya sehat saja. Kalau mobilnya nggak sehat, pasti kewalahan dan kerepotan ketika lewat jalur ini. Tuh, lihat. Belok, nikung, nanjak, curam lagi, ya kan? Ini belum seberapa tanjakannya, nanti di Punclut akan lebih ekstrim lagi tanjakannya ya. Ini masih cukup landai segini ya, nanti di Punclut bakalan lebih curam lagi. Nah ini kita gak jauh dari sini, kita akan keluar di Jalan Cibuluit teman-teman. Di depan itu ya, nanti kita bakal keluar di Cibuluit. Nah ini di depan kita ada jalan teman-teman, jalan gede. Ini adalah Jalan Cibuluit ya, Unpar. Nah kalau kita ke kanan itu ke bawah lagi ke arah Dago, Siliwangi, ke Unpar ya. Kalau lurus kita ke kafe-kafe yang ada di mana? Di daerah Cibuluit ya. Kalau ke kiri kita ke arah Punclut. Nih. Kita masuk ke Punclut teman-teman ya. Karena jalur yang akan kita lewatin adalah lewat Punclut. Nah di sebelah kiri kita teman-teman ini adalah Rumah Sakit Dr. Salamun ya. Ini di depannya itu ada jalan belokan ke kanan. Kita kalau mau lewat sini bisa, tapi saya saranin kita lewat yang satunya aja, karena jalan yang ini biasanya lebih padat ya. Kita enakan sih lewat jalur yang ini, yang satunya. Nih di depan sini.
itu ada jalan belok ke kanan. Nah, ini dia. Nah, ini dia jalannya. Nama jalannya Jalan Rereongan Sarupi. Nah, ini kita tinggal lurus aja, ikutin jalur ya, nggak ada belok-belok lagi. Pokoknya ikutin jalan ini terus sampai ke ujung ya. Nanti ujung jalan ini akan berakhir di daerah Lembang tepatnya. Ya, jadi ketika kalian udah selesai lewat jalur Bujlut ini, kalian udah sampai di Lembang. Lebih tepatnya di Pasar Lembang. Nah, ini jalannya kayak gini teman-teman. Mayoritas jalannya udah bagus, udah mulus, tapi kecil dan nanjak ya. Jadi itu dia makanya kenapa saya bilang kalian harus banget mobilnya sehat, jangan sampai trouble di jalan, karena kalau trouble di sini, satu, jalannya nanjak, kalian akan kerepotan banget, dan yang kedua sempit. Jadi kalau kalian sampai mogok atau trouble di jalan, hampir bisa dipastikan kalian akan mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang lain gitu. Nih ya, kayak gini jalannya teman-teman, udah mulai nanjak ya, udah mulai apa tuh, mulai curam nih, dan ini akan terus nanjak walaupun nanti di depan ada sedikit landainya, tapi nanti bakal nanjak terus sampai Lembang, karena jalan yang kita lewatin ini adalah Sesar Lembang teman-teman. Oke, ini sebelah kanan kita teman-teman adalah banyak ini ya, di sebelah kanan ini banyak tempat makan. Jadi kalian kalau lapar bisa banget makan di situ. Ada ayam goreng, nasi merah, ya makanan Sunda lah, ciri khas Bandung ya. Nih sepanjang jalan ini kalian bisa kalau mau makan. Nah, di depan kita ini nanti kita akan ketemu sama ini ya, sama jalan menuju ke Dago. Nih di depan kita nih sebelah kanan ada belokan ke kanan, itu kita kalau dari arah Dago Citraland ya, kita bisa dari sini nih. Atau nanti ketika kalian mau ke arah Dago dari sana, kalian bisa belok ke kiri situ. Nah, di sini jalannya udah mulai sedikit lebih lebar, tapi hati-hati, di sini tanjakan akan semakin curam ya teman-teman. Jadi pastikan kendaraan kalian itu sehat. Saya ulangi lagi ya teman-teman, pokoknya jangan, saya nggak bosan-bosannya untuk bilang kalian harus banget sehat kendaraannya ketika mau lewat sini, baik itu mobil maupun motor, terutama kalau kalian dari arah depan. Kenapa? Karena kalian akan ngerem terus, karena jalur ini benar-benar wah gila lah, ini salah satu jalur yang cukup ekstrim di Bandung ya. Tapi ya banyak banget orang yang lewat sini karena jalur ini tuh bisa mempercepat jarak tempuh kalian kalau kalian mau menuju ke Lembang, karena di sini tuh nggak macet teman-teman. Gitu, jarang banget terjadi kemacetan. Paling biasanya macet itu gara-gara ada yang mogok atau ada yang trouble. Paling sering orang trouble di sini kalau nggak koplingnya gosong, overheat. Itu aja dua. Karena emang jalurnya securam itu. Nanti kita lihat di depan ya teman-teman. Oke, ketika sudah sampai di sini, seolah-olah kayak datar teman-teman ya. Tapi justru disinilah tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Mulai dari sini, kalian akan menemukan tanjakan yang benar-benar curam dan ekstrim. Ya, jadi pastikan skill drivernya mumpuni, mobilnya sehat. Aduh tuh kan, ya kadang-kadang ada lubang tuh kayak gitu tuh ya, berat nih, gigi 2 aja berat nih, sebuah Accord Cielo ya. Ini gigi 2 nih teman-teman, masih bisa naik tapi udah mulai kerasa berat. Nah, buat mobil yang cc-nya lebih kecil ya gunakan gigi 1 di sini ya, jangan maksain pakai gigi tinggi dan kalian terus jadinya ngoper di tengah-tengah. Lebih bagus ya dari awal aja udah pakai gigi rendah gitu. Jadi penting banget buat kalian tahu sejauh apa kemampuan kendaraan kalian.
Bismillah, semoga gak ada trouble di jalan ya. Karena kalau sampai trouble di sini, aduh PR banget guys. Nah ini adalah salah satu titik tertingginya guys. Nih, lihat motor aja semua ngap, tuh, ya, beat, gear, tuh lihat, ngap semuanya. Kita mau nyalip juga agak susah teman-teman ya, karena jalannya kecil, takutnya ada kendaraan dari seberang, dari depan. Nih, dan ini adalah titik tertingginya dari tanjakan Munculot nih teman-teman. Tuh, banyak banget yang gak kuat, akhirnya penumpangnya turun. Yap, dan saya pun harus ngoper di gigi 1. Tuh, kayak ini turun dia ya. Tuh, beat juga pot-potan ya. Nah, tapi kalau udah lewat sini, tanjakannya sudah mulai sedikit lebih landai, walaupun masih berat pakai gigi 2. Tapi seenggaknya udah bisa naik dari gigi 1 ke gigi 2. Dan hati-hati, jalannya juga lumayan banyak berlubang. Oke, ini adalah puncaknya teman-teman. Dari sini kalian akan turun terus ya, dan ada tanda 250 meter lagi kita akan menuju Sesar Lembang. Nah, Sesar Lembang itu tepat ada di depan kita teman-teman. Nanti saya kasih lihat titiknya ya. Nah, ini dia titiknya, Sesar Lembang teman-teman. Jadi jalan ini melewati titik jalur Sesar Lembang. Kalau kalian lihat di sebelah kiri sana, itu kelihatan ada gunung batu, dan inilah jalan yang kita lewatin, ini adalah Sesar Lembang. Gitu, makanya kenapa jalan menuju ke Lembang itu banyak yang curam ya, karena kita melewati Sesar Lembang. Nah, ini kita sudah di Lembang ya. Kalau jalan ini diikutin, kita akan nembusnya di Pasar Lembang. Nah, di depan kita ini adalah Gunung Tangkuban Perahu teman-teman. Dan ini adalah kawasan Pasar Lembang. Jadi kalian kalau udah sampai di sini, tandanya kalian udah sampai ke Lembang ya. Jadi dari sini kalian tinggal tentuin aja tujuan kalian mau ke daerah mana. Kalian bisa nembus ke Lembang, kalian terusin sampai ke Tangkuban Perahu, atau kalian mau balik lagi ke arah Lembang ya. Nah, di depan itu ada percabangan. Kalau kalian mau balik lagi ke Setiabudi, ke daerah Lembang yang kayak farmhouse ya, gitu-gitu ya, yang banyak tempat rekreasinya, itu kalian bisa belok ke kiri ya, nanti di depan. Kalian belok ke kiri, itu nanti kalian akan balik lagi ke arah jalur Setiabudi ya, ke Lembang yang bagian ini teman-teman, bagian tengah. Nah, kalau kalian mau lanjut ke Tangkuban Perahu, kalian di depan belok ke kanan di depan sana ya, bukan di sini. Kalau di sini nggak boleh, di depan sana. Gitu, itu adalah jalur menuju ke Tangkuban Perahu. Jadi kalian nanti akan lewat ke jalan ini, Jalan Raya Tangkuban Perahu. Nah, kita belok ke kanan. Disinilah kita akan menemukan Pasar Lembang kayak gini teman-teman. Nah ya, waduh sorry baterainya habis ya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman jalur alternatif kita menuju ke Lembang. Jadi buat kalian yang belum tahu jalurnya, kalian bisa ikutin jalur yang tadi saya lewatin. Itu kalau lagi long weekend relatif lebih sepi daripada jalur normal. Tapi itu dia, karena jalurnya cukup ekstrim, jadi pastikan kendaraan kalian sehat ya. Jadi memang jalur ini
Satu, dia nggak terlalu macet. Yang kedua, bisa memangkas jarak tempuh yang cukup lumayan karena jaraknya lebih dekat ya teman-teman. Cuma ya itu aja, jalurnya yang cukup ekstrim gitu. Kalau kalian ngerasa ragu mau lewat situ, nggak usah. Mending kalian ikut macet-macetan aja di jalur Setiabudi. Sebenarnya ada jalur alternatif lain, jalur Dago ya, lewat Dago Bengkok. Tapi saya nggak saranin. Kenapa? Karena satu, sama aja macetnya ya. Kalian menuju ke jalur Dago Bengkok itu macetnya luar biasa di daerah Dago teman-teman ya. Jadi saya rasa kayak nggak ada gunanya gitu buat kalian lewat jalur alternatif tapi masih macet gitu kan. Ya mendingan lewat jalur biasa aja sekalian gitu, yang lebih landai. Terus yang kedua, sama-sama curam, udah macet tapi sama-sama curam, jadi kayak apa ya, percuma aja gitu kan, rugi gitu, kayak ya curam ya macet juga gitu. Jadi saya nggak saran, kecuali kalian memang mau berwisata ke daerah situ gitu guys ya. Jadi ini kalau kalian mau ke arah Jalan Raya Tawuran Perahu, kita belok ke kiri, terus nanti di ujung kita belok ke kanan. Oke, segitu dulu teman-teman video kita menjelajah jalur alternatif menuju ke Lembang buat kalian yang menggunakan mobil. Dari mungkin yang dari luar kota ya, dari luar Bandung, kalian belum tahu jalurnya, kalian bisa coba ikutin jalur yang tadi kita lewatin. Oke, semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.